Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Tidak lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari dan yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di dalam rumah tangga Anda. Di pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita meminta kekuatan supaya kita mampu melakukan dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28. Beginilah firman-Nya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki sifat-sifat Allah. Adapun salah satu sifat Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5. Mazmur 86 ayat 5, bahkan sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Dan ini mungkin kita sering mendengar ketika di dalam ibadah minggu dalam hal pengampunan dosa. Saudara-saudari, seperti Yesus, agar ia layak menjadi putra kerajaan Allah, ia tidak pernah membalaskan meskipun dia harus menerima dicaci maki, dihujat, diejek, diludahi, dan dipermalukan. Ia sanggup mengampuni dan mengasihi orang-orang yang telah berbuat semena-mena kepadanya. Bahkan musuh-musuhnya sekalipun, termasuk sebagaimana yang kita ketahui orang-orang Yahudi. Ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 3 ayat 23, Lukas 23 ayat yang ke-34. Ia telah meninggalkan teladan hidup yang luar biasa kepada orang-orang yang percaya. Menjadi Kristen berarti menjadi pengikut Kristus, dan sudah sepatutnya kita mengikuti jejaknya dan meneladani kehidupannya di tengah-tengah kehidupan kita dalam dunia. Saudara-saudari, Alkitab dengan tegas menyatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Yohanes 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Tuhan menghendaki agar kita mengasihi musuh-musuh kita. Kata Yesus dari atas salib bukan kata-kata kutukan atau keluhan atau tentang penghinaan atas kematiannya yang terkutuk, tetapi adalah suatu doa untuk mereka yang telah menyalibkan Dia. Putra Allah yang benar tanpa dosa. Stefanus yang kita ketahui di dalam Alkitab adalah contoh orang yang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ketika dia dilempari batu dan hampir mengembuskan napas yang terakhir, ia berdoa, Tuhan,
janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Demikian jika kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-60. Saudara-saudari, kalau kita mengasihi dan berbuat baik kepada orang yang mengasihi kita, apakah jasa kita? Yang dikehendakinya, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mungkin kita mengatakan itu mustahil, itu tidak mungkin, tetapi Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya terhadap kita. Saudara-saudari, banyak kita orang Kristen meremehkan pengajaran ini. Mungkin ada kasih, tapi terhadap kawan sendiri, teman sendiri, keluarga sendiri, yang ada ikatan darah sendiri. Mungkin grupnya sendiri, mungkin denominasi gerejanya sendiri. Tetapi bagaimana terhadap saudara seiman yang tidak Anda kenal secara pribadi, yang mungkin juga kepada orang-orang yang menyakiti, yang melukai hati? Mungkin kita akan sulit untuk memaafkan. Tetapi marilah di dalam firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita menjalani hari-hari ini di dalam melakukan segala aktivitas. Mari kita mengasihi sesama kita, terlebih musuh kita, sebagaimana Kristus telah menjadi teladan bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.